Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasrun Fatoni dalam pembelajaran kelas 12 Iman kepada Hari Kiamat. Adapun materi pokok yang dibahas pada video ini adalah dalil pengertian iman kepada hari kiamat, nama lain, tanda datangnya, dan ada tambahan yaitu peristiwa sesudah kematian. Perhatikan ayat Quran surat Al-Hajj ayat 7 berikut ini. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Perhatikan video berikut ini. Bumi kita selalu berputar tanpa henti, dari siang sampai malam, Januari hingga Desember. Tapi apa jadinya jika suatu saat nanti bumi kita berhenti berputar? Oke, ketika bumi berhenti mendadak, maka atmosfer masih akan bergerak dengan super kencang. Bayangin itu rasanya kayak mobil di jalan tol yang lagi ngebut tiba-tiba ngerem mendadak. Akibatnya bakal ada badai super besar dengan kecepatan yang bisa meratakan seluruh isi muka bumi. Kalau gitu gimana kalau bumi kita melambatnya secara perlahan-lahan hingga pada akhirnya berhenti? Ternyata saat ini pun kecepatan berputar bumi itu faktanya terus berkurang. Tapi tenang dulu dan jangan panik, karena nyatanya masih butuh miliaran tahun lagi sampai bumi benar-benar berhenti berputar. Tapi nanti jika manusia masih bisa bertahan hidup ketika bumi berhenti berputar, cara hidup kita pun akan berubah drastis. Bagaimana ceritanya? Ketika bumi berhenti berputar, satu hari itu bakal jadi panjang banget. Siang hari akan berlangsung selama 6 bulan dan begitu juga dengan malam. Hal ini bikin temperatur di bumi jadi super panas di satu sisi dan super dingin di sisi lainnya. Satu-satunya cara agar manusia dapat bertahan hidup adalah dengan hidup terus berpindah-pindah mengikuti pergerakan batas antara siang dan malam yang nama kerennya Twilight Zone. Nyatanya, kalau itu kejadian, air laut nggak akan jadi penghalang buat manusia terus berpindah-pindah. Itu karena ketika bumi berhenti berputar, akan tercipta benua baru yang mengikuti bumi sepanjang garis ekuator. Kenapa bisa begitu? Sederhananya, bumi yang berputar menyebabkan adanya gaya yang bikin air jadi ngumpul di tengah-tengah bumi. Nah, waktu bumi berhenti berputar, lautan dan samudra bakal pindah ke tempat yang gaya gravitasinya besar, kayak kutub utara dan kutub selatan. Mungkin masih lama banget hingga bumi kita berhenti berputar. Tapi jika saat itu datang, apakah manusia bisa bertahan hidup ataukah manusia akan punah? Dan seperti biasa, terima kasih. Satu pertanyaan setelah melihat video tadi. Apa yang dapat anak-anak analisis dari video tadi? Makna iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Adapun nama lain hari kiamat dalam Al-Quran diantaranya adalah At-Tomah, As-Sakhah, Al-Ghosyah, Al-Zalzalah, dan masih banyak lagi. Ada 10 tanda kecil dekatnya kiamat. Diutusnya Rasulullah, disia-siakannya amanah, Yahudi dibunuhi, dihiasnya masjid sebagai kebanggaan, penggembala berlomba-lomba membangun rumah. Semakin pendeknya waktu, kurangnya amal, banyak terjadi fitnah, banyak pembunuhan, dan tersebarnya maksiat. Adapun tanda-tanda besar datangnya kiamat adalah munculnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, terjadi 3 gerhana bersamaan di dunia, keluarnya asap besar dari langit yang menutupi pandangan manusia, diangkatnya Al-Quran, terbitnya matahari dari arah barat, munculnya Dabbah, berkobarnya api besar yang mendorong manusia berkumpul di Syam. Kemudian setelah itu terjadilah kiamat besar. Adapun setelah kematian, kita akan melewati 12 peristiwa sesudah kematian. Yang pertama adalah fitnah kubur di alam barzah.
Kemudian dilanjutkan dengan azab kubur atau nikmat kubur, tergantung dari penilaian pada fitnah kubur. Dilanjutkan dengan tiupan sangkakala pada hari kiamat. Setelah kiamat, kita akan masuk fase yang selanjutnya, yaitu yaumul ba'as dan yaumul jami. Kemudian kita akan masuk kepada yaumul hisab, di mana kita akan dihitung segala amalan baik dan buruk kita selama hidup di dunia. Kemudian kita akan masuk pada yaumul mizan, yaitu penimbangan amal perbuatan kita. Sebelum kita melewati Shiratal Mustaqim, kita akan masuk dalam fase syafaat, di mana Allah akan memberikan syafaat pada orang yang dikehendaki. Kemudian fase selanjutnya adalah kita akan menyeberang Shiratal Mustaqim. Adapun fase setelah penyeberangan, orang yang lolos dari jembatan Shirat, maka dia akan masuk kepada awal dari kehidupan surgawi. Mereka akan melewati telaga Haud dan sungai Al-Kautsar. Kemudian mereka akan beristirahat di Kintoroh untuk masuk ke dalam Yaumul Jaza, yaitu mereka akan dipanggil satu demi satu, diantar untuk masuk surga. Dan selain itu, mereka ketika menyeberang Sirat akan jatuh kepada neraka. Sekian video hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.